Setiap shot dalam film memiliki maknanya masing-masing. Namun, shot-shot tersebut dapat menciptakan makna baru ketika disusun melalui editing. Karena itu, pendekatan yang dipilih selama proses editing sangat mempengaruhi hasil akhir sebuah film. Berkarya seegois mungkin. Bikin semacam waktu yang tepat buat memulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Siasat Sinema, tempat di mana Studio Antelope berbagi tips dan siasat seputar filmmaker. Nah, kali ini Siasat Sinema ingin membahas lebih dalam jenis-jenis cut dalam editing dan bagaimana pilihan cut dapat mempengaruhi sebuah film. Yuk kita pelajari sama-sama. Pada dasarnya, prinsip editing yang seringkali diaplikasikan dalam banyak film modern adalah menggabungkan beberapa potongan gambar untuk menghasilkan sebuah cerita yang koheren dan bermakna. Namun, dalam praktiknya, ada banyak cara untuk menggabungkan potongan-potongan tersebut dan masing-masing cara dapat menciptakan makna tersendiri. Jenis cut yang pertama adalah basic cut atau hard cut, di mana sebuah shot langsung digantikan dengan shot yang lain sehingga ini merupakan jenis cut yang paling sederhana dalam editing. Hard cut paling sering digunakan untuk melihat sudut pandang berbeda dari shot lain di scene yang sama. Jenis cut yang kedua adalah L-cut dan J-cut, yang merupakan jenis transisi melalui audio atau video. L-cut adalah ketika visual sudah berganti, tapi audio dari shot sebelumnya masih terdengar. Sementara, J-cut adalah ketika audio sudah berganti ke shot setelahnya, tapi visualnya masih merupakan shot yang sama. Biasanya, jenis cut ini digunakan untuk memperhalus transisi antar shot. Yang ketiga, ada juga cutaways, di mana sebuah shot yang tidak ada hubungan secara langsung dengan adegan utama diletakkan berdampingan. Cutaways biasanya digunakan untuk menarik penonton dari subjek utama. Selain itu, jenis cut ini juga membantu menekankan dan memberikan makna pada detail mise-en-scène dan juga membangun nuansa tertentu dalam sebuah ruang dan waktu. Yang keempat adalah cutting on action, yaitu ketika sebuah adegan dipotong secara tiba-tiba dan diganti dengan adegan lain yang tetap mempertahankan kontinuitas gerakan dan tindakan di antara kedua adegan tersebut. Tujuan dari jenis cut ini adalah untuk memberi kesan kesatuan yang mengalir antara satu shot ke shot yang lain. Jenis cut yang kelima adalah jump cut, di mana sebuah shot yang sama dipotong, tetapi pada durasi yang berbeda, sehingga menunjukkan efek lompatan waktu. Jump cut seringkali digunakan untuk mengekspresikan ketegangan, kegugupan, atau perubahan emosional yang dramatis. Keenam, ada juga match cut, yaitu ketika dua objek atau pergerakan dari dua latar yang berbeda dicocokkan agar menjadi harmonis. Tujuan digunakannya match cut adalah untuk menciptakan hubungan visual atau audio yang kohesif antara dua shot yang berbeda. Jenis cut yang ketujuh adalah montage, yaitu teknik yang menggabungkan beberapa shot yang terpisah namun memiliki kesatuan tematik. Jenis cut ini biasanya digunakan untuk menunjukkan berlalunya waktu dan berciri khas memanfaatkan juxtaposisi. Terakhir, ada juga cross cut, atau bisa juga disebut parallel editing, di mana dua adegan yang berbeda disusun secara berdampingan untuk menciptakan hubungan di antara keduanya. Biasanya, teknik ini digunakan untuk menunjukkan dua kejadian yang terjadi di waktu bersamaan. Sekarang, kamu sudah mengerti tentang jenis-jenis cut dalam editing. Pada episode selanjutnya, Siasat Sinema akan menjelaskan lebih lanjut tentang istilah-istilah dalam produksi sebuah film. Sampai jumpa!